Halo Nutrifox, kembali lagi di Kalsium. Nutrifox pasti sering dengar tentang gizi seimbang. Tapi, Nutrifox tahu nggak sih apa itu gizi seimbang? Dan apa pentingnya gizi seimbang? Buat lebih jelasnya, yuk kita sama-sama dengar penjelasan dari dosen kita, yaitu Ibu Afina. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Afina Rahma Sulistianing, dosen jurusan Ilmu Gizi, Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang gizi seimbang. Nah, teman-teman sebelumnya udah tahu belum gizi seimbang itu apa? Jadi, gizi seimbang itu adalah susunan pangan yang kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jumlah dan jenis yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Oke, nah jadi prinsip gizi seimbang itu artinya semua makanan dan minuman yang kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari harus memenuhi kebutuhan gizi kita. Nah, untuk memenuhi gizi seimbang itu ada 4 pilar gizi seimbang. Yang pertama, mengonsumsi beraneka ragam makanan. Yang kedua, menerapkan prinsip hidup bersih dan sehat. Yang ketiga, aktivitas fisik secara teratur. Dan yang keempat adalah menimbang berat badan dan tinggi badan secara teratur. Yuk kita bahas satu-satu dari 4 pilar gizi seimbang tersebut. Yang pertama, tentang mengonsumsi makanan yang beraneka ragam. Nah, kita harus memenuhi kebutuhan gizi tubuh. Untuk tahu seberapa kebutuhan gizi kita perlu melihat dulu ke Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang angka kecukupan gizi yang disarankan kepada masyarakat Indonesia. Dari situ kita bisa melihat kebutuhan gizi setiap individu, baik itu laki-laki atau perempuan, kemudian dari berbagai usia. Ada yang anak-anak, remaja, dewasa sampai lansia. Setelah kita tahu kebutuhan gizi kita, nah bagaimana cara memenuhinya? Kita lihat ya, ada piramida gizi. Di piramida gizi seimbang itu ada beragam sumber zat gizi yang bisa kita konsumsi sehari-hari. Yang pertama, ada makanan pokok yang merupakan sumber karbohidrat. Disarankan untuk mengonsumsi sumber karbohidrat 3-8 porsi setiap harinya. Apa aja sih sumber karbohidrat? Ada nasi, ada mie, ada kentang, ada umbi-umbian, dan kemudian teman-teman kira-kira bisa menyebutkan apa lagi ya? Nanti teman-teman cari tahu ya. Kemudian ada juga sumber protein hewani. Contohnya ikan, unggas seperti ayam, kemudian ada susu, ada telur, dan juga daging. Nah, ada juga protein nabati seperti kacang-kacangan, tempe, dan tahu. Kemudian, untuk protein hewani dan nabati tadi termasuk dalam lauk pauk yang disarankan untuk dikonsumsi 2-3 porsi setiap harinya. Kemudian, kita juga disarankan untuk mengonsumsi sumber buah-buahan dan sayuran. Itu juga disarankan 2-3 porsi setiap harinya. Kemudian, yang terakhir ada gula, garam, dan lemak. Itu disarankan untuk dibatasi jumlahnya dan digunakan secukupnya saja. Nah, teman-teman bisa mempraktikkan piramida gizi seimbang tersebut melalui isi piringku. Jadi setiap kali teman-teman makan, dalam satu piring makanan sebaiknya mengandung makanan pokok tadi, yaitu sumber karbohidrat seperti nasi, atau kentang, atau umbi-umbian, atau roti, dan sumber karbohidrat lainnya. Kemudian ada juga lauk pauk yang terdiri dari protein hewani dan protein nabati. Kenapa sih harus ada protein hewani dan protein nabati dalam satu piring? Karena kedua protein tersebut mengandung asam amino yang berbeda. Jadi, semakin banyak atau beragam protein hewani dan protein nabati yang kita konsumsi, maka asupan asam amino yang masuk ke dalam tubuh kita akan semakin beragam. Kemudian, dalam isi piringku juga harus ada buah dan sayur.
Jadi, teman-teman jangan melupakan itu ya dalam setiap kali waktu makan di dalam piring kalian. Nah, ditambah dengan air mineral. Harus dikonsumsi 8 gelas sehari. Itu untuk pilar gizi seimbang yang pertama. Nah, yang kedua, pilar gizi seimbangnya adalah menerapkan prinsip hidup bersih dan sehat. Contohnya, teman-teman harus selalu mencuci tangan yang bersih sebelum makan, agar tangan kita tidak tercemari oleh kuman dan bakteri yang bisa menimbulkan penyakit bagi tubuh. Teman-teman sudah tahu belum bagaimana tata cara mencuci tangan yang tepat? Nanti silakan dicari ya. Mencuci tangan itu harus dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun untuk membunuh kuman maupun bakteri yang mungkin menempel di tangan kita. Setelah prinsip hidup bersih dan sehat, kita harus menerapkan pilar gizi seimbang yang ketiga, yaitu aktivitas fisik yang teratur. Nah, teman-teman harus meluangkan waktu untuk berolahraga. Mungkin teman-teman merasa sibuk ya dengan kebutuhan sehari-hari kuliah atau tugas dan lain sebagainya. Tapi aktivitas fisik itu penting. Misalkan teman-teman membiasakan untuk berjalan kaki minimal 5.000 langkah sehari. Bisa nggak kira-kira? Atau mengurangi penggunaan kendaraan. Jadi selain menggunakan kendaraan bermotor, teman-teman bisa menggunakan sepeda atau berjalan kaki. Kemudian teman-teman juga bisa membiasakan naik atau turun tangga jika memungkinkan. Jadi menggunakan tangga lebih baik daripada menggunakan lift ya. Kemudian yang terakhir ada pilar keempat, yaitu melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan yang teratur. Tenang, mengukur berat badan bukan berarti kalian jadi insecure ya dengan berat badan diri sendiri. Tapi kita harus tahu bahwa berat badan kita itu masih dalam standar yang normal. Standar normal tuh gimana sih? Jadi kita bisa mengukur status gizi melalui indeks massa tubuh kita. Indeks massa tubuh itu bisa diukur dari berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Kalau IMT teman-teman masih dalam batas normal, yaitu 18,5 sampai dengan 25, berarti teman-teman masih dalam status gizi yang normal. Dipertahankan ya. Tapi kalau sudah lebih dari IMT 25, maka teman-teman sudah masuk dalam status gizi lebih. Nah, teman-teman harus mulai menjaga asupan makan atau bisa mengurangi makanannya dan meningkatkan aktivitas fisiknya sehingga berat badan turun dan mencapai status gizi yang optimal. Kalau IMT-nya di bawah 18,5, nah ini yang teman-teman harus memperhatikan, berarti berat badannya termasuk dalam kategori kurang. Sehingga teman-teman harus menambah lagi porsi makannya dan juga harus mengonsumsi makan yang teratur agar berat badan dan IMT-nya naik. Semoga pesan ini bermanfaat ya, sehingga teman-teman bisa mencapai status gizi yang normal dan tubuh menjadi sehat. Sampai jumpa. Wah, lengkap banget ya penjelasan dari Ibu Afina tadi. Semoga penjelasan tadi bisa bermanfaat buat Nutrifox semua. Jangan lupa buat menerapkan 4 pilar gizi seimbang yang udah dijelaskan tadi ya. Sekian kalsium kali ini, sampai jumpa.